Terdengar ya suaranya ya. Ya. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran KIPP pada hari ini pagi menjelang siang. Mudah-mudahan Allah mudahkan di dalam pemahaman untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita buka pembelajaran KIPP dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak yang sudah hadir di Vicon KIPP untuk mengisi daftar hadir yang telah disiapkan di kelas Microsoft Teams kelas Microsoft Teams 12 FPL1 mapel KIPP. Ketika kalian hadir silahkan dipilih hadir, kemudian di submit vote-nya. Lalu setelah itu jika ada yang sakit di antara kalian, boleh kalian tidak mengikuti pelajaran, tetapi silahkan kalian isi dahulu daftar hadirnya. Ketika sakit dipilih sakit dan submit vote, atau ketika kalian tidak bisa mengikuti pelajaran, maka silahkan kalian bisa memilih untuk izin dan di submit vote-nya. Alhamdulillah di kelas 12 RPL 1 ini sudah 29 yang hadir di Vicon pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Sekali lagi silahkan daftar hadirnya diisi di kelas KIPP 12 RPL 1 di KD 3.08, babnya tentang munakahat. Di situ tertulis ya, daftar hadir Vicon KIPP bab munakahat tanggal 15 bulan Februari tahun 2021 hari ini. Silahkan dipilih hadir, kemudian disubmit vote-nya ketika kalian hadir di sini, kemudian pilih sakit. Jika kalian sakit silahkan untuk istirahat dan berobat. Ketika kalian sedang bepergian tidak bisa mengikuti pelajaran atau dalam ada acara apa, silahkan pilih izin dan submit vote-nya. Maka akan terlihat di sini yang hadir sudah ada 12 anak ya, lagi semakin bertambah. Ketika berhasil submitnya, maka di sini akan masuk di bagian kolom hadir. Maka ketika ada anak yang sudah mengisi daftar hadir ini, namun ternyata tidak masuk di sini, tetapi masuknya di bawah sendiri, yaitu order ya, biasanya ada order, itu artinya tidak berhasil di sini, tapi jejaknya sudah terekam, tetap sudah bisa dikatakan hadir. Lah, seperti ini ada satu order satu ya, satu anak di sini, artinya tetap sudah hadir di dalam Vicon KIPP, tetapi tidak berhasil submit, tidak apa-apa, yang penting sudah hadir. Silahkan dilanjutkan daftar hadirnya ya, karena daftar hadir ini berlaku ketika Vicon saja. Baik anak-anak, mari sambil kalian mengisi daftar hadirnya, mari kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kali ini adalah tentang munakahat. Munakahat itu adalah tentang pernikahan. Jadi tolong perhatiannya, materinya ini sangat banyak ya. Saya buat slide itu ada 87 slide atau 87 halaman slide. Jadi di sini banyak sekali. Mau tidak mau kita harus bahas ini ya, karena ini adalah penting untuk kita semuanya sebagai ilmu
Kalau yang sudah menikah, untuk menguatkan diri dengan ilmunya. Kalau yang belum menikah, ini buat persiapan kalian, buat bekal kalian ketika nanti kalian akan melangsungkan yang namanya pernikahan. Apakah sudah kelihatan anak-anak slide-nya di perangkat kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, di dalam materi pernikahan kali ini kita akan buat beberapa pertemuan ya. Hari ini mungkin tidak sampai selesai, tapi akan kita bahas beberapa hal terkait pernikahan untuk pembukaan pelajaran tentang pernikahan. Di sini nampak ada beberapa daftar materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, hukum nikah, memilih pasangan, mahram, yaitu orang yang haram kita nikahi, rukun, sesuatu yang menyebabkan sahnya sebuah pernikahan. Kemudian ada talak atau cerai, rujuk itu kembali, dan ada pernikahan yang terlarang, ada wali nikah juga, undang-undang pernikahan di Indonesia, hikmah menikah, dan saksi-saksi di dalam pernikahan. Baik anak-anak, di awal pembelajaran kali ini kita dihadirkan foto pernikahan. Mudah-mudahan kalian yang ingin menikah ya, yang ingin menikah bisa nanti menikah mendapatkan pasangan sesuai dengan harapan dan kriteria kalian masing-masing. Maka dari itu mari kita pelajari ini dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ini biasa kita temui di dalam undangan pernikahan, namun biasanya hanya artinya saja. Dan ini adalah dalil utama tentang pernikahan. Coba kita baca dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya itu adalah dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang atau bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 bahwasanya yang namanya pernikahan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kenapa dinamakan tanda kekuasaan Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menghalalkan sesuatu yang haram. Allah telah menjadikan sesuatu yang haram menjadi yang halal. Dan ini hanya Allah sendiri yang bisa melakukan itu atas kuasanya Allah. Yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan itu haram, ketika berpegangan itu haram, ketika berpelukan itu haram, ketika tidur bareng itu haram, kemudian ketika cipika-cipiki itu haram, maka Allah halalkan dengan yang namanya pernikahan, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaannya. Yang tadinya haram, semuanya menjadi halal. Berpegangan tangan jadi halal, berpelukan menjadi halal, tidur bersama menjadi halal, dan hal-hal yang tadinya diharamkan Allah menjadikan halal itu semua dengan kekuasaannya Allah melalui pernikahan.
yaitu dari Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini dijelaskan Allah itu telah menciptakan untukmu istri-istri, yaitu untuk laki-laki istri-istri, dan untuk perempuan suami-suami dari jenismu sendiri, yaitu manusia, sesama manusia. Dan tujuan di dalam pernikahan itu adalah agar di dalam rumah tangga terdapat yang namanya ketentraman, ketentraman, kemudian ada rasa kasih dan sayangnya, yang itu adalah sesuatu yang nikmat luar biasa. Jadi bagi anak-anakku sekalian yang saat ini masih sekolah kelas 3, jika nanti kalian lulus, ada yang berniat menikah, silahkanlah menikah, tetapi kita pelajari dulu bab pernikahan, karena nanti ada materi tentang bagaimana cara memilih pasangan. Baik, ya, itu Quran Surat Ar-Rum ayat 21 tentang tanda-tanda kekuasaan Allah adalah pernikahan. Lalu yang berikutnya adalah pra menikah, seperti kalian-kalian yang sekarang ini masih single ya, masih lajang, masih perawan. Pra artinya adalah sebelum menikah, artinya sebelum menikah, apa yang perlu kalian lakukan? Nah, ketika ingin menikah, kalian harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang laki-laki maupun perempuan, ketika kalian ingin menikah, biasanya kalian itu sudah punya rasa, sudah punya orang yang kalian suka, sudah punya orang yang kalian cintai. Maka langkah pertama adalah mintalah pertimbangan kepada manusia, yaitu kepada ayah kalian, kepada ibu kalian, kepada teman dekat kalian, kepada orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kalian. Contohnya kepada guru kalian yang bisa memberikan bimbingan kepada kalian tentang orang yang kalian cintai. Wahai ayah, wahai ibu, wahai guru, saya memiliki orang yang saya suka, kira-kira cocok atau tidak. Orang yang saya suka ini bisa menjadi jodoh saya di dalam pernikahan. Nah, silahkanlah berdiskusi untuk meminta pertimbangan. Setelah meminta pertimbangan, yang berikutnya itu adalah meminta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat istikharah, yaitu salat meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk yang jelas, meminta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salat istikharah, pasrah kepada Allah, biar Allah sendiri yang menentukan siapa yang layak untukku dan aku layak untuk siapa. Misalkan bisa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, ya Allah, jika dia adalah jodoh saya, maka dekatkanlah ia dengan saya, dekatkanlah hatinya denganku. Lalu jika dia itu bukanlah aku, maka jauhkanlah dia daripada diriku. Itu adalah doanya, biar Allah yang menentukan. Kalau dia layak untukku, dia layak untukmu, maka berdoalah kepada Allah, jadikanlah dia layak dan jadikanlah dia jodoh untukku. Maka jika dia itu tidak layak untukku, bukanlah jodohku, maka jauhkanlah dia dariku. Lalu yang berikutnya adalah setelah meminta pertimbangan dari Allah dan dari orang-orang dekat kita, maka yang berikutnya adalah kita lakukan ta'aruf, yaitu perkenalan ya, mengenal lebih dalam lagi tentang orang yang kita sukai, mengenal lebih dalam lagi. Nah, mengenalnya ini adalah bukan untuk dijadikan sebagai pacar, tapi ya, namun mengenalnya lebih dalam tentang siapa sih dia orang yang dicintai, bagaimana kebiasaan hidupnya ketika di rumah, bagaimana kehidupannya ketika di masyarakat, bagaimana kehidupannya ketika di tempat bekerjanya kalau dia bekerja, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, bagaimana latar belakang orang tuanya, bagaimana tentang lingkungannya. Semuanya kita harus mengetahui, kita harus mengenal
itulah yang namanya ta'aruf. Jadi bukan hanya ketika kita suka dengan orang, kita kenalan, lalu kita dan itu saling mengenal, tapi itu bukanlah ta'aruf. Ta'aruf itu artinya adalah mengenal orangnya, mengenal siapa orang tuanya, mengenal latar belakangnya, mengenal siapa temannya, mengenal siapa lingkungannya, mengenal sisi baik dan buruknya, agar kalian bisa lebih mantap akan melanjutkan untuk memilihnya atau tidak melanjutkan karena tidak sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan. Lalu yang berikutnya adalah setelah 3 hal tadi dilakukan, meminta pertimbangan, sholat istikharah, kemudian ta'aruf, maka yang berikutnya adalah lakukanlah dengan hal baik yang itu nilainya adalah ibadah, yaitu khitbah atau peminangan atau lamaran atau meminang. Biasanya adalah dari laki-laki ke perempuan. Lalu setelah itu ketika diterima, tinggal perempuan balik kepada laki-laki. Biasanya seperti itu. Nah, di sini tentang khitbah atau peminangan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentang seorang wanita, itu bisa dipinang atau tidak, bisa dilamar atau tidak, bisa dikhitbah atau tidak. Ya. Maka kita perlu memperhatikan 2 syarat berikut ini. Yang pertama, ketika seorang lelaki ingin meminang perempuan, dia harus memastikan tidak ada halangan-halangan syar'i. Kalau ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan seorang laki-laki tadi itu dilarang melamarnya, dilarang memperistrinya, maka itu haram untuk meminangnya, haram untuk mengkhitbah atau melamarnya. Halangan-halangan syar'i yang dimaksud di sini adalah ketika seorang perempuan itu, misalkan sang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ketika baru ditinggal oleh suaminya, seorang lelaki itu tidak boleh melamarnya dulu, karena itu adalah masih dalam masa berduka seorang wanita. Maka harus ditunggu, atau dengan istilah lain itu adalah masa iddahnya. Jadi janganlah kamu itu melamar seseorang ketika seorang perempuan tersebut dalam keadaan berduka. Tunggulah sampai waktu dukanya selesai, atau sampai waktu menunggunya selesai, atau sampai waktu iddahnya selesai. Dan terkait masa iddah akan kita pelajari di materi setelah ini. Ya, jadi silahkanlah kalian melamar tanpa adanya halangan-halangan syar'i seperti tadi ketika seorang wanita ditinggal cerai misalkan. Dan itu jangan langsung dilamarnya. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah belum dipinang orang lain secara sah. Sebab Islam itu mengharamkan seseorang meminang saudaranya. Perlu kita ketahui di sini, setiap orang yang beragama Islam, setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Makanya ketika ada seorang wanita itu telah dipinang, seorang wanita telah dikhitbah atau telah dilamar oleh seorang laki-laki, maka kalian itu haram mendatanginya dengan tujuan untuk melamarnya, karena dia seorang wanita, sudah ada yang melamarnya. Misalkan si A adalah laki-laki, si B adalah perempuan, dan si C ini laki-laki, temannya si A. Si A suka dengan si B perempuan, dan si C juga suka dengan si B perempuan ini. Mereka berdua berencana ingin menikah dengannya, tetapi ternyata si A ini kalah cepat dengan si B. Ternyata si B sudah melakukan pinangannya kepada si B, si C ini sudah melakukan pinangannya kepada si B, sudah mengkhitbahnya, sudah melamarnya. Berarti kan posisi perempuan si B ini adalah milik seorang laki-laki si C tadi. Sudah terikat, tinggal menunggu akad pernikahannya. Maka si A ini haram hukumnya untuk melamarnya. Datang ke rumah dengan tujuan melamar si B ini adalah haram hukumnya, karena sudah ada yang meminangnya. Itu adalah syaratnya.
silahkan kalian lamar ketika syarat ini sudah kalian penuhi. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang melamarnya. Yang kedua, belum oleh orang lain. Lalu yang berikutnya adalah melihat wanita yang dipinang. Nah, tentunya harus melihat ya, jangan tidak melihat, menyesal di kemudian hari. Lalu anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah tentang pernikahan ya. Makna dari pernikahan. Yang pertama, secara bahasa atau secara etimologis, yang namanya pernikahan atau nikah itu adalah berkumpul atau mengumpulkan. Lalu secara istilah atau secara terminologis, nikah itu adalah akad yang menghalalkan suami istri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menghalalkan laki-laki dan perempuan bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu nikah. Lalu secara istilah yang lain, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. Jika tidak ada akad yang menghalalkan, maka hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah haram, dan itu dinamakan dengan zina. Selanjutnya adalah tujuan nikah. Tujuan nikah itu adalah yang pertama, merasa tentram, lalu menumbuhkan rasa cinta, baik rasa cinta kepada wanita, rasa cinta kepada anak-anak, rasa cinta terhadap harta. Artinya adalah kalau sudah cinta terhadap harta, bukan untuk urusan duniawi ya, bukan untuk urusan mementingkan dunia, tetapi artinya adalah suka untuk menjaga hartanya wanita, digunakan hartanya di jalan yang benar untuk urusan rumah tangga. Ketika mencari harta sangat semangat karena untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Lalu yang berikutnya adalah tujuan nikah untuk menyalurkan naluri secara halal. Karena inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau hewan itu menyalurkan naluri itu tanpa adanya akad. Tapi kalau manusia dalam menyalurkan naluri itu harus ada akad agar halal nikah, penyaluran nalurinya. Lalu yang berikutnya adalah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai ke akhirat nanti. Lalu pentingnya menikah. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, nikah itu penting. Karena yang namanya nikah itu adalah sunnahnya para nabi. Yaitu yang dilakukan oleh nabi. Jadi para nabi itu menikah. Ketika kita menikah, maka kita mendapatkan sunnahnya nabi dan itu adalah berpahala. Di sini di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 dijelaskan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri dan keturunan. Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. Di dalam hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi ada 4 hal yang merupakan sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah hina, yaitu seperti kutek ya, seperti tato tapi bukan tato, yang itu ketika kena air itu masih bisa masuk ke dalam kulit. Biasanya perempuan yang mau menikah itu memakai henna. Nah, itu ketika kena air tidak menutup pori-pori henna itu. Itu adalah sunnah. Kemudian berparfum atau memakai minyak wangi, ini juga sunnah, mendapatkan pahala. Bersiwak juga mendapatkan pahala, dan tentunya menikah di sini mendapatkan pahala karena sunnahnya para rasul. Lalu pentingnya menikah adalah bahwasanya merupakan bagian dari
tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita baca tadi, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Orang yang menikah akan menjadi kaya, artinya dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah orang yang mau menikah, jangan pernah untuk takut menjadi miskin. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, wallahu wasi'un alim. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas, lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Allah akan memampukan mereka. Jadi ketika kalian tidak punya apa-apa, ketika ingin menikah, jangan pernah takut untuk menikah, jangan pernah takut untuk menjadi miskin. Karena Allah akan menjadikan kamu mampu di dalam urusan pernikahan. Dan yang namanya menikah itu adalah merupakan setengah dari agama, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki seorang istri yang solihah, berarti ia telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada separuh agamanya, maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Mudah-mudahan anak-anak kelas 12 RPL 1 ini perempuan-perempuannya adalah anak-anak yang solihah, laki-lakinya adalah laki-laki yang solih. Jadi ketika menikah antara yang solih dan solihah, sempurnalah agama kalian. Paling tidak salah satu di antaranya adalah solih, maka itu sudah setengah agamanya. Jadi mudah-mudahan kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Lalu yang berikutnya adalah pentingnya menikah tidak ada pembujangan dan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi kalau orang menikah itu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Yang berikutnya adalah hukum menikah. Hukum menikah itu ada 5 macam. Yang pertama, coba kita perhatikan di sini. Kita ketika ingin menikah harus memperhatikan ini. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah, lalu mubah atau boleh, kemudian makruh, dan yang kelima adalah haram. Nikah itu hukumnya wajib apabila seseorang itu mampu lahir batin, sudah memenuhi syarat-syarat untuk menikah. Namun ketika dia tidak menikah, padahal sudah mampu lahir batin, sudah memenuhi syarat, dia itu kalau tidak menikah, tidak segera menikah, maka dia khawatir untuk zina. Beresiko sekali untuk berbuat maksiat dan zina. Maka hukum menikah di sini adalah wajib. Lalu sunnah, dikatakan sunnah itu adalah apabila seseorang itu sudah mampu lahir, sudah memenuhi syarat-syarat untuk menikah, tapi dianya sendiri ini tidak khawatir, tidak punya resiko untuk berbuat zina. Artinya tidak menikah pun tidak masalah, dia aman untuk berbuat zina. Dia tidak akan berbuat zina. Tapi ketika dia ingin menikah, maka sunnah hukumnya, yaitu mendapatkan pahalanya sunnah, yaitu ikut dengan para nabi dan rasul, yaitu sunnahnya para nabi. Jadi ketika kalian ingin menikah, ya, sudah mampu lahir dan batin, sudah memenuhi syarat-syarat untuk menikah, dan walaupun kalian tidak menikah, tidak masalah, ya, tidak akan beresiko zina, tidak khawatir zina, tapi kalian karena tahu yang namanya nikah itu hukumnya sunnah, yang dilakukan para nabi dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, dan kalian menikah karena itu, maka kalian mendapatkan sunnahnya pernikahan. Lalu yang berikutnya adalah hukum menikah adalah mubah atau boleh, tidak mendapatkan apa-apa, boleh, silahkan. Yaitu ketika seseorang itu mampu lalu aman dari fitnah-fitnah
tidak memiliki syahwat, tidak mampu menafkahi, nggak punya apa-apa, miskin ataupun fakir gitu kan. Tapi tujuannya adalah untuk bersenang-senang. Dan istri ini rela tidak diberikan nafkah. Ya, tujuannya hanya bersenang-senang saja, maka hukum nikah adalah mubah atau boleh. Silahkan. Lalu yang berikutnya adalah mubah ini termasuk hukum asli mubah. Nikah boleh dan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tarafnya level tinggi ini beresiko dengan zina, maka nikah adalah wajib hukumnya. Jangan sampai tidak nikah. Kalau nggak nikah malah dia berdosa. Maka harus dia nikah. Nah kalau sunnah, dia nikah nggak masalah. Tapi karena dia memikirkan bahwasanya nikah itu adalah kebiasaan Nabi, dan dia menikah karena itu, maka dia mendapatkan sunnahnya. Nah, kalau mubah itu adalah ya hanya sekedar menikah aja, pengen nikah aja gitu. Dia tidak mampu menafkahi gitu kan. Tapi dia mampu lahir batin dalam artian mampu untuk menikah gitu loh. Bisa menikah, tujuannya hanya bersenang-senang. Istri rela juga untuk tidak dinafkahi karena suami nggak mampu menafkahi, maka nikahnya adalah mubah. Lalu yang berikutnya makruh. Itu mampu menikah ya, tapi di sini dia belum mampu menafkahi sandang pangan papan. Dan makruh di sini seorang suami tidak bisa bersenang-senang dengan istri dan istri pun tidak bisa bersenang-senang dengan suami. Dan istri sering tersakiti, istri sering terzalimi oleh suami. Jadi hukum nikahnya adalah makruh. Ini belum mampu menafkahi baik sandang, pangan maupun papan. Ya, perbedaannya antara mubah dan makruh adalah kalau yang mubah atau boleh itu istri rela tidak dinafkahi karena belum mampu, ya tidak mampu menafkahi, tapi tujuan mereka menikah adalah untuk bersenang-senang saja, nggak apa-apa, nikah, punya istri, punya suami. Nah kalau makruh itu adalah mampu menikah, tapi belum bisa menafkahi baik sandang, pangan maupun papan. Tetapi istri di sini adalah tidak diberikan haknya. Seperti misalkan sudah menikah tapi tidak pernah diberikan nafkah dan istri di sini merasa kecewa, tidak rela, dan istri ini tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin. Nah ini hukumnya adalah makruh. Nikah tok, gitu. Nggak bisa apa-apa. Jadi itu makruh. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah hukum nikah adalah haram. Tidak mampu lahir dan batin, tapi dipaksakan untuk menikah dengan tujuan yang buruk, ya. Niatnya adalah buruk, yaitu tujuannya untuk menyakiti si istri, untuk menguasai harta istri, memperalat istri, kemudian apa namanya, ingin ngakali istri, gitu kan. Maka hukum nikah adalah haram. Baik anak-anak, itu tadi tentang hukum menikah ya. Ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jangan sampai kalian menikah hukumnya haram. Tujuannya adalah niat buruk kepada istri. Jangan sampai. Anak-anak, kita lanjutkan satu slide lagi. Karena setelah ini kita selesai dahulu, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Adalah memilih pasangan. Di sini ada 3 tahapan ya, atau 3 cara memilih pasangan. Yang pertama adalah cara memilih dari asasi atau pokoknya yang perlu kita perhatikan dari asasnya, dasarnya, yaitu hal-hal yang sangat dasar ya, yang perlu kita cari itu dari dasarnya dulu, lalu dari segi manusiawinya, kemanusiaannya, umumnya, gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah di sini memilih pasangan. Kalau asasi ya, kita lihat dahulu paling dasar, paling pokok bagaimana kualitas agamanya, kemudian turunannya, kecantikannya. Ini adalah dari segi manusiawinya, orang normal lihat keturunannya bagaimana. Tapi kalau dasarnya pokok agamanya itu, kualitas agamanya harus bagus. Dan kalian saya harap bisa mencari kualitas agamanya terlebih dahulu. Kemudian baru sifat-sifat kemanusiaannya, tentang keturunannya, kecantikannya atau ketampanannya, gitu. Hartanya, kan syukur-syukur yang mampu, yang kaya. Gitu.
Tapi yang utama adalah yang asasi, yang pokok ini, agar tidak menyesal di kemudian hari. Lalu yang berikutnya adalah taktis. Taktis ini adalah secara ketika setelah menikah, kira-kira pasangan kita itu bisa menguntungkan kita enggak? Dalam artian, apa yang kita harapkan di dalam pernikahan bisa terwujud nggak di menikah itu loh. Maka ini adalah taktis, teknisnya itu kan. Tentang kesuburan, baik laki-laki maupun makanya biasanya yang namanya orang mau menikah itu ada tes dulu di puskesmas, tes kesehatan, sehat atau tidaknya, dan nanti kan diketahui kalau sehat ya mau menikah silahkan, kalau nggak sehat juga rela nggak ini mau nikah silahkan, nggak juga silahkan, terserah gitu. Lalu kesetaraan, artinya menikahlah kamu dengan orang yang setara denganmu, agar nanti ketika sudah menikah itu tidak ada kesenjangan. Misalkan laki-lakinya pengangguran tapi istrinya adalah seorang pekerja, nah itu kan tidak setara. Atau lulusan SMK menikah dengan lulusan SD, itu kan tidak setara. Buatlah yang setara agar rumah tangga itu lebih indah dan lebih harmonis, pemikirannya sama, cara pandangnya juga bisa disamakan. Dan kesehatan, carilah orang yang sehat, karena orang yang menikah itu biasanya yang pertama ingin senang, ingin bahagia. Kalau sakit kan biasanya mikir-mikir. Nah, ini memilih pasangan dari segi asasi, manusiawi, dan taktis. Yang pertama, kualitas agamanya dahulu, dipilih yang baik. Kemudian kamu silahkan lihat keturunannya bagaimana, kecantikannya, atau ketampanannya, hartanya, kesuburannya, kesetaraan, dan kesehatannya. Baik, anak-anak, yang berikutnya di sini tentang kesetaraan ya. Itu tuh ada ilmunya tadi, budayanya sama, statusnya sama, hartanya sama, ya bukan sama, maksudnya bisa mengimbangi, setara gitu, gayanya sama. Nah, contohnya di sini budaya. Orang Jawa menikah dengan orang Kalimantan atau orang Papua atau orang Sunda, itu budayanya berbeda. Nah, di sini harus dipikir-pikir lagi, mantap atau tidak kalau dengan orang di luar budayanya. Kemudian statusnya bagaimana? Artinya ketika perjaka, bukan perjaka, bukan gadis, ya kan? Misalkan janda, mau nggak dan lain sebagainya. Hartanya, ya kan? Dia orang kaya, sementara aku orang miskin, pantas apa enggak? Gaya hidupnya, jangan sampai punya pasangan yang gaya hidupnya di atas kita. Misalkan kita 1 bulan gajinya cuma 1 juta, 2 juta, tapi gaya hidup perempuannya seorang istri itu ternyata 1 bulan 5 juta. Nah, ini kan repot. Benar-benar harus dipilih-pilih ketika kalian mencari pasangan. Begitu anak-anak. Sampai di sini dahulu materi Pak IPP, yaitu tadi sampai pada memilih pasangan ya. Silakan nanti ini dipahami kembali, dipelajari lagi, dibaca lagi, biar kalian lebih paham. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar dari materi mahram, yaitu orang yang haram untuk dinikahi. Baik, sampai di sini anak-anak, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Pak. Baik, karena sudah jam 11, waktunya sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.